Hai guys, selamat datang di channel saya Tri Satria. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya ya guys. Bagi kalian yang suka sepak bola, saya itu sering mereview, sering membahas tentang sepak bola guys di channel saya ini. Bagi kalian yang suka sepak bola dan ingin mengetahui tentang pertandingan-pertandingan sepak bola, jalannya gimana pertandingan sepak bola tersebut, silahkan subscribe channel saya ya guys. Dan jangan lupa tinggalkan komen juga di kolom komentar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 3 pertandingan guys. Oke, 2 pertandingan dari Piala FA dan 1 pertandingan dari La Liga. Oke, pertandingan pertama yaitu pertandingan antara Leicester City melawan MU guys. Di sini MU kalah ya guys. MU yang fansnya banyak, lebih banyak daripada Leicester City, itu kalah 3-1 guys. Oke, pertandingannya seperti apa sih pertandingan antara MU melawan Leicester City ini? Oke, di pertandingan ini tuh kok menurut saya tuh cukup membosankan guys, cukup membosankan. Karena apalagi di babak pertama itu guys, itu peluang tercipta itu sangat sedikit sekali. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena lini tengah MU ini guys, menurut saya sih kurang begitu padu, kurang begitu bagus, dan kerjasamanya juga kurang begitu kompak guys gitu. Karena MU ini awal-awal tuh menurunkan lapis keduanya guys. Jadi kayak Bruno Fernandes, Luke Shaw, terus ada Rashford itu pada nggak main. Apalagi kok yang krusial nih Bruno Fernandes guys ya. Seringkali kalau Bruno Fernandes nggak main, itu seringnya MU itu kalah guys. Jadi apalagi lawan Leicester City yang merupakan bukan tim lemah ini guys. Jadi kalau Bruno Fernandes itu nggak main, itu wah berbahaya sekali. Dan kali ini tuh lini tengahnya tuh ada Paul Pogba, ada Fred, terus ada Van de Beek guys. Dan kalau dilihat sih Paul Pogba itu kasihan guys. Paul Pogba itu bekerja sendirian di tengah guys. Dan dia yang paling bekerja keras guys. Dan Van de Beek itu saya lihat kok dia tuh sering ke depan, jarang banget untuk membantu pertahanan. Jadi kelihatan banget kalau Paul Pogba ini tuh di tengah itu dia bekerja sendirian. Apalagi Fred juga itu juga menurut saya sih bukan pemain tengah berkualitas yang baik ya guys. Dan gol pertama itu juga gara-gara kesalahan Fred guys. Oke. Terus gol kedua guys, gol kedua Tielemans itu juga membuktikan kalau lini tengah MU itu jelek guys di pertandingan ini guys. Jadi gol kedua Tielemans tuh kayak dia tuh sendirian mengiring bola sampai ke depan gawang, shot, terus akhirnya gol guys. Jadi benar-benar pemain-pemain MU tuh nggak ada yang berusaha untuk mengcover Tielemans ini guys. Jadi gol kedua ini benar-benar kelihatan banget kalau lini tengah MU itu di pertandingan ini tuh nggak bagus guys. Terus di pertandingan ini juga Vardy guys. Vardy itu sebenarnya punya banyak sekali peluang guys. Tapi ya mungkin performanya juga, mungkin dia juga lagi menurun. Jadinya tidak bisa menjadikan peluang-peluang itu menjadi gol guys. Kalau peluang yang dia dapatkan jadi gol, skornya bisa lebih gede lagi guys. Jadi emang di pertandingan ini tuh Leicester City terutama lini tengahnya bermain cukup bagus dan lebih bagus daripada MU. Mereka lebih kompak daripada MU dan skor 3-1 ini tuh sangat layak guys. Dan skor ini kok menurut saya sih sangat layak dan sudah benar gitu, karena Leicester City bermain lebih bagus daripada MU dan MU tengahnya kacau balau guys. Dan pemain-pemain inti kayak Bruno Fernandes, Cavani itu masuk di pertengahan babak kedua guys. Tapi kalau menurut saya sih mereka masuk juga sudah telat guys, dan mereka masuk juga tidak bisa merubah lini tengah itu menjadi lebih baik ya, lebih baik sedikit guys, tapi tidak signifikan gitu guys. Dan ya karena kalau menurut saya juga masuknya telat dan ya tetap kalah gitu guys. Oke, itu review saya, pembahasan saya mengenai pertandingan antara Leicester City melawan MU. Oke, pertandingan kedua yang saya mau bahas yaitu adalah pertandingan
Chelsea melawan Sheffield United, guys. Oke, seperti apa sih pertandingan ini? Pertandingan ini tuh didominasi oleh Chelsea. Penguasaan bolanya tuh sampai 63 dibanding 37%, guys. Jadi Chelsea ini benar-benar menguasai pertandingan, benar-benar mendominasi pertandingan, dan Sheffield United ini cuma bertahan, guys. Mereka hanya bisa bertahan. Tapi ini Piala FA, guys. Ini Piala FA, dan seperti MU tadi, pemain inti dari Chelsea itu banyak yang diistirahatkan, guys. Jadi banyak pemain inti yang tidak jadi starter. Oke, penyerangnya itu Giroud. Oke, tengah itu Billy Gilmour yang jarang dimainkan dan akhirnya dimainkan di pertandingan ini. Terus di belakang ada Emerson. Emerson ini juga jarang dimainkan dan di pertandingan ini Emerson dimainkan, guys. Terus penjaga gawangnya juga Kepa, guys. Kepa. Oke, pertandingan ini sih nggak banyak yang bisa saya ceritakan karena Chelsea itu benar-benar menyerang terus, dan kalau menyerang terus juga akhirnya nembus dan akhirnya jadi gol. Jadi gol pertama itu adalah kesalahan dari back dari Sheffield. Jadi karena Chelsea itu menyerang terus dan akhirnya Sheffield itu membuat kesalahan dan akhirnya jadi gol bunuh diri itu, guys. Dan gol keduanya itu juga gol counter attack dari Chelsea yang bagus sekali. Itu Hakim Ziyech yang ngegolin. Itu juga gol yang bagus sekali dari Chelsea, guys. Jadi di pertandingan ini Chelsea itu lebih mendominasi, ya. Dan pemain-pemain intinya itu seperti Hakim Ziyech, terus Kai Havertz itu pada masuk di babak kedua, guys. Dan mereka juga pemain-pemain yang penuh skill, individu yang bagus, guys. Dan di pertandingan ini tuh itu Pulisic, guys. Pulisic itu dia dapat satu peluang yang cukup bagus, guys. Tapi sayang sekali gagal dikonvert jadi gol, guys. Dia berhasil memotong operan back belakang ke kiper. Dia berhasil memotong itu, dapat bolanya tapi nggak bisa ditendang jadi gol, guys. Jadi gimana ya, guys? Chelsea ini tuh lini depannya itu masih tumpul, masih sering buntu gitu, guys. Ini jadi PR besar jadi untuk Thomas Tuchel, ya, guys, ya, untuk memperbaiki lini depan, untuk memperbaiki finisher dari para penyerang dari Chelsea ini, guys. Dan ini rekor yang bagus karena ini skornya 2-0, lagi-lagi Chelsea clean sheet, guys. Lagi-lagi Chelsea clean sheet, dan selama dilatih Thomas Tuchel ini masih belum terkalahkan. Oke, selamat untuk Chelsea, selamat untuk fans Chelsea karena tim Anda masih terus menang dan belum kalah, dan di pertandingan ini nggak kebobolan lagi. Oke, itu pembahasan saya dari pertandingan Chelsea melawan Sheffield United. Oke, pertandingan ketiga yang saya mau bahas yaitu pertandingan antara Real Sociedad melawan Barcelona, guys. Oke, di pertandingan ini nih saya mungkin cepat aja, guys, karena pertandingannya juga satu sisi. Jadi pertandingan didominasi banget oleh Barcelona, skornya juga cukup telak, yaitu skornya 1-6, guys. Skornya 1-6. Barcelona itu menguasai pertandingan. Jadi penguasaan bola itu 3-1 berbanding 6-9, guys. Jadi 6-9 untuk Barcelona dan 3-1 untuk Real Sociedad, guys. Jadi benar-benar Barcelona itu mainnya bagus sekali, passing-passingnya juga keren sekali. Jadi bayangkan, ini shot on targetnya aja itu untuk Barcelona itu 10, guys. Jadi emang benar-benar pertandingan yang satu sisi saja, guys. Jadi benar-benar Barcelona ini mendominasi, guys. Dan ini kan Barcelona ini berusaha untuk mengejar Atletico Madrid yang di peringkat pertama, guys. Jadi mereka tuh harus menang terus, guys, gitu. Dan semakin lama itu Barcelona itu permainannya semakin bagus, semakin berkembang. Terus anak-anak mudanya kan sekarang karena pandemi COVID-19 ini kan klub-klub itu, apalagi La Liga, guys, itu jarang banget untuk beli pemain, guys. Dan Barcelona juga terkena imbasnya, jadi mereka benar-benar fokus mengembangkan pemain-pemain muda, guys. Dan banyak sekali pemain-pemain muda yang bermain untuk Barcelona ini, guys. Dan mereka tuh semakin lama
semakin bagus mainnya dan semakin berkembang. Jadi pemain muda itu semakin bagus guys, dan permainannya juga semakin padu, passing-passingnya itu guys, passing-passingnya itu bagus banget, apalagi di gol ketiga itu guys. Golnya Messi itu juga passing-passing gol ketiga itu terjadi dari rangkaian passing-passing gitu guys. Jadi Barcelona ini tuh mainnya indah, bagus, mendominasi, semakin lama semakin kuat, pemain-pemain mudanya juga semakin berkembang, jadinya bagus gitu guys. Jadi kalau saya sih optimis ya Barcelona itu bisa mengejar Atletico Madrid, dan pertandingan ini tuh benar-benar kelihatan banget bahwa Barcelona itu kuat banget gitu guys. Oke, mungkin sekian dari pembahasan saya, pembahasan 3 pertandingan kemarin guys. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya utarakan? Maaf jika tim-tim kesayangan Anda juga kalah di pertandingan kemarin, terutama MU guys. Mungkin fans MU juga banyak yang bersedih, tapi ya memang nggak main, pemain inti nggak main sejak awal, apalagi Bruno Fernandes nggak main. Jadi kalau menurut saya sih MU ini layak kalah juga guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa subscribe ya guys kalau kalian suka sepak bola dan kalian puas dengan apa yang saya bahas guys. Oke, terima kasih. Ciao.